Welcome to Budikis Channel. Di video kali ini Budiki bakalan ngelanjutin topik yang udah kita bahas di video sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimana sih caranya menghasilkan pundi-pundi rupiah hanya dengan main Instagram. Nah, di video sebelumnya Budiki kan udah ngasih tahu 3 tips, 3 cara gimana sih caranya menghasilkan duit dari Instagram. Di video kali ini Budiki bakalan ngebahas 1 cara dengan tuntas gimana sih caranya menghasilkan duit dari Instagram ini. Topik yang bakalan Budiki bahas kali ini adalah tentang open endorsement. Sebab itu hari ini penampilan Budiki sedikit berbeda ya, agak-agak pakai makeup sedikit. Jadi ala-ala influencer gitu. Nah, open endorsement ini bisa dilakukan oleh semua orang ya, tergantung kebijakan dari si pemilik akun. Definisi endorsement itu sendiri adalah pemberian dukungan terhadap suatu barang atau jasa yang mengandung unsur promosi. Jadi di sini kita seperti mempromosikan gitu ya, tapi promosi yang berbayar. Cara kerja dari endorsement ini adalah pihak yang di-endorse mempromosikan produk atau jasa dari si pengendorse. Nah, dalam endorsement ini ada 2 istilah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu paid promote. Nah, di paid promote ini, influencer mempromosikan sebuah barang atau jasa dengan cara langsung mempromosikan di sosial media. Endorse ini cukup sederhana karena si klien atau si pengendorse sudah menyiapkan materinya, bisa berupa foto atau video beserta captionnya. Jadi, materinya udah disediakan, kita sebagai influencer ini bisa langsung memposting di sosial media. Karena pengerjaannya cukup sederhana, kita tinggal posting. Oleh sebab itu, untuk paid promote ini, fee-nya atau red card-nya itu lebih murah biasanya. Untuk istilah yang kedua, yaitu paid endorse. Untuk paid endorse ini, si influencer harus benar-benar menggunakan sebuah produk atau sebuah jasa, kemudian difoto, kemudian diposting di sosial medianya. Di sini kita sedang bicara tentang Instagram, jadi si influencer memposting foto atau video tersebut di Instagram beserta dengan caption testimonial yang berasal dari kita, si influencer. Karena pengerjaannya harus menggunakan effort atau usaha yang lebih besar, jadi untuk paid endorse ini tarifnya atau red card-nya itu lebih mahal biasanya. Nah, untuk menunjukkan profesionalisme kita sebagai seorang influencer, kita harus sudah menyiapkan tarif atau red card kita. Misalnya ini, followers kalian 10k. Nah, kalian harus udah punya informasi berapa sih red card kalian untuk 1 kali feed video, untuk 1 kali feed foto, untuk video reels, dan untuk IG story. Jadi kalian harus sudah menentukan tarif-tarif tersebut supaya klien atau pihak yang mengendorse kita itu tahu kalau kita itu seseorang yang sudah profesional gitu ya. Jadi untuk menunjukkan kelebihan kita, profesionalisme kita harus sudah menyiapkan informasi-informasi tersebut ya. Jadi untuk red card ini harus kita sesuaikan dengan jumlah followers dan kualitas dari akun kita. Untuk meningkatkan kualitas dari sebuah akun, maka kita harus mempunyai IR atau engagement rate. Engagement rate ini seperti interaksi kita dengan para followers kita. Bukan cuma like, tapi juga komen, saling balas komen, itu juga akan meningkatkan engagement rate. Karena biasanya klien atau sebuah brand yang pengen endorse kita itu menginginkan influencer dengan engagement rate yang bagus, biasanya minimal 3%. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa dapat banyak endorse? Budiki punya beberapa tipsnya. Pertama, kalian harus mencantumkan informasi di bio profile Instagram kalian semenarik mungkin. Jadi, kalau bisa simple tapi menarik dan informatif. Jangan lupa untuk menambahkan kontak kalian di bio profile Instagram kalian ya, supaya memudahkan jika ada klien yang pengen endorse kalian, kontaknya kemana, mereka bisa dengan mudah mengontak kalian. Untuk tips yang kedua, ini sangat penting ya. Yang kedua ini adalah kalian harus membangun personal branding di akun Instagram kalian. Jadi kalian sukanya apa, kalian hobinya apa, kalian itu jago di bagian apa, itu harus kalian kuatkan terus di postingan Instagram kalian. Jadi kalian perlu membangun personal branding. Selain ini bisa menjadi nilai plus untuk klien mengendorse kalian. Ini juga bakalan bisa membantu kalian dalam meningkatkan followers di akun kalian. Di personal branding ini, kalian harus benar-benar menyesuaikan dengan diri kalian sendiri ya, supaya ini bisa menjadikan keunikan tersendiri dari personal branding di akun Instagram kalian. Untuk tips selanjutnya, kalian harus memastikan followers Instagram kalian itu udah di atas 2k ya, karena biasanya klien bakalan memilih akun Instagram atau akun seorang influencer yang sudah memiliki banyak followers.
tips untuk menaikkan followers Instagram kalian adalah kalian harus lebih rajin memposting foto, video, IG story atau reels, dan jangan lupa gunakan hashtag karena itu sangat berpengaruh untuk akun kalian muncul di explore. Kemudian tips selanjutnya, kalian harus membuat feed Instagram kalian terlihat senada dan rapi. Jadi kalau bisa kalian gunain filter yang senada supaya klien atau sebuah brand itu melihat feed Instagram kalian itu menarik. Jadi bikin feed Instagram kalian itu semenarik mungkin ya. Kemudian tips selanjutnya, kalian harus aktif seperti yang udah Budiki katakan sebelumnya, bahwa kalian itu harus benar-benar aktif untuk posting foto, video di akun Instagram kalian. Karena klien atau pihak yang mengendorse itu bakalan menilai keaktifan kalian di sosial media. Karena mereka membutuhkan feedback nantinya untuk barang yang mereka endorse ke kalian ya. Jadi kalian harus benar-benar aktif di Instagram. Oke, jadi itu tadi tips-tips gimana sih caranya supaya kita bisa dapat endorse. Oh ya, satu lagi, jadi bisa kalian infokan di profil kalian tuh open endorsement. Jadi kalian bikin aja open endorsement di bio profil Instagram kalian. Nah, kalau kalian udah melakukan tips-tips yang Budiki katakan sebelumnya, kalian udah memenuhi syarat-syarat tersebut, tapi ternyata kalian belum juga dapat endorse gitu kan. Budiki punya solusinya, jadi kalian bisa coba join di call management. Call ini adalah key opinion leader. Jadi seorang call ini biasanya pendapatnya itu sangat dipercaya oleh followersnya karena dianggap ahli dalam suatu bidang. Nah, kamu bisa join di call management. Atau biasa juga disebut dengan manajemen talent ya. Di Instagram itu udah banyak banget yang open manajemen talent, dan bahkan untuk joinnya itu juga udah banyak yang free. Jadi nanti manajemen talent ini yang akan membantu kalian, menghubungkan kalian dengan klien atau pihak yang akan mengendorse kita sebagai talent, sebagai seorang influencer. Jadi nanti mereka yang akan melakukan penawaran, pokoknya membicarakan tentang rincian detail bagaimana endorse ini akan berlangsung. Misalnya apa aja sih yang nantinya harus kita sebagai influencer lakukan, haruskah kita memposting foto, video, dan sebagainya. Dan si manajemen talent ini atau call management ini nanti yang akan juga mendiskusikan berapa sih fee-nya, berapa sih red card-nya, berapa sih minimal followers untuk job tersebut, seperti itu ya. Jadi kita bisa join di manajemen talent atau call management supaya memudahkan kita untuk mendapatkan endorse. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi untuk negosiasi ke klien ya kalau kita udah join di call management ini. Dan kalau misalnya kalian bingung nih, manajemen talent mana sih yang bagus, yang trusted gitu kan, kalian bisa coba join di manajemen talent yang Budiki udah join beberapa bulan terakhir. Nanti Budiki infokan link manajemen talentnya di description box ya. Jadi Budiki udah join beberapa manajemen talent ini beberapa bulan terakhir. Alhamdulillah sejauh ini adminnya baik-baik, terus trusted, amanah juga. Jadi kalian bisa coba join di manajemen talent yang Budiki juga join. Jadi kalian harus tetap semangat, harus rajin konten. Walaupun hasilnya belum kelihatan hari ini atau besok, kalian bisa melihat hasilnya mungkin bisa beberapa minggu kemudian. Karena Budiki juga membangun akun Instagram Budiki ini nggak sebentar untuk bisa mendapatkan endorsement ini. Jadi kita harus rajin posting, personal branding, supaya klien itu bisa percaya bahwa kita adalah seorang influencer yang cocok mempromosikan produk dari klien tersebut. Jadi kalian harus tetap semangat ya ibu-ibu. Di sela-sela kesibukan kita ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, kita juga harus tetap produktif supaya bisa tetap menghasilkan meskipun kita di rumah. Oh ya, Budiki juga pengen sedikit sharing gimana sih Budiki selama ini ketika dapat endorse. Nah, di awal dapat endorse itu Budiki nggak langsung dapat endorse ya. Jadi Budiki gabung di sebuah manajemen talent terlebih dahulu. Terus setelah beberapa bulan gabung, Budiki ngelis, waktu itu followers Budiki masih sedikit. Tapi akhirnya Budiki dapat, waktu itu Budiki dapat produk body care dari Scarlett. Setelah penantian panjang, akhirnya Budiki bisa dapat. Nah, jadi kalau kalian baru seminggu, 2 minggu open endorsement tapi belum dapat, jangan cemas Bu, tetap aja berusaha karena suatu hari nanti kalian bisa bakalan dapat endorse yang mana hasilnya itu lumayan banget loh buat nambah-nambah beli atau jajan skincare. Oke, sekian dulu ya video Budiki kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu semua yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan dari Instagram. Oh ya, Budiki minta supportnya ya untuk channel YouTube Budiki ini. Please subscribe, like, comment, and share kalau kalian ngerasa informasi yang Budiki bagikan ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.